Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak. Iya, baiknya salaman. Oke. Iya, tak kenal maka tak salam. Ya. Tak salam maka tak kenal kan begitu. Makanya salaman dulu, setelah itu berkenalan. Yo. Namanya siapa Mas? Nama saya Hamid, Pak. Hamid. Nggih. Oh, kalau Mas Saya Anas, Pak. Anas ya. Anas ya. Tanpa nama Anas, sampean sudah Anas kok manusia kan begitu. Iya. Ini kira-kira udah berapa menit kita berpuasa dan berapa menit lagi kita buka ini? Udah lama berarti, Pak. Udah lama. Ini Mas Anas puasa nggak? Alhamdulillah saya puasa, Pak. Puasa ya? Belum Mas bolong, Pak, Hamid saya santai. Alhamdulillah, Pak. Ini. belum bolong? Belum, Pak. Oh, walaupun Alhamdulillah. celananya bolong. Nah, kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Iya. Gimana Mas kabarnya? Selama puasa sama sekali belum pernah bolong ya? Alhamdulillah. Mas Hamid ya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Tapi banyak teman-teman yang pada bolong-bolong begitu. Iya, Pak. Ini Banyak banget di sekitar kita, Pak. Banyak banget ya. Nah, menurut sampean bagaimana? Boleh nggak itu yang bolong-bolong kayak gitu tuh? Ya, seharusnya. Atau perlu harus ada review dari saya begitu? Kalau menurut saya nggih, Pak, ya. Iya. Kalau menurut agama juga nggak boleh kan itu puasa itu adalah suatu kewajiban toh, Pak. Iya, Tapi kan kewajiban. kita sebagai manusia kan cuma apa jenenge bahasanya itu kita ya secara individual aja. Iya. Selama kita udah mengingatkan terus dianya nggak mau puasa ya udah itu hitungan mereka sendiri-sendiri. Iya. Kalau menurut saya sih, Pak. Mas Anas punya teman yang biasa nggak puasa gitu? Kalau deket banget sih enggak, Pak. Tapi Enggak, kalau ya. yang baru-baru kenal di sini tuh adalah kelihatan beberapa gitu. Oh gitu. Mas Hamid, Wah, kalau saya teman sekelas saya itu teman sekelas? Atau Kalau- bahkan pacarnya mungkin yang sering tidak berpuasa? kalau Iya. pacar ini, Pak. Tapi kalau pacar kan masih ada memang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau Iya. teman saya ini, Pak, kalau ibaratnya bahasa Jawa itu gelendem, Pak. Oh ngelentem. Iya. Ini jam 12 itu info gitu. Oh. Itu teng warung, Pak. Apa itu info maksudnya? Ini ngajak mokel. Oh, ngajak mokel. Kalau yang kayak gitu Oh gimana? tempat jenengan juga mokel juga ya bahasanya ya? Alhamdulillah. Oh, sama ya? Kalau saya Istilahnya mokel gitu ya? Oh iya. Belum Mokel, aku, Pak. mokel itu membatalkan puasa ya? Mm-mm. Nah sekarang begini nih Mas Hamid dan Mas Anas, saya kira sampean juga perlu tahu ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan puasa, Allah juga membuat aturan bagaimana tata cara berpuasa, kemudian boleh nggak kita tidak berpuasa, kemudian cara menggantinya bagaimana kalau saat kita tidak Yang berpuasa. kayak gitu gimana, Pak, gantinya? Nah iya, di dalam Al-Baqarah 183 di sana, latar dasar puasa itu kan 183 ini Al-Baqarah. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan begitu. Nah lanjutannya ini, yang perlu ini disampaikan kepada Mas Hamid sama Mas Anas ini. Lanjutan Ya, ayat, Pak. ayat ma'dudat itu, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi sebenarnya dalam ayat ini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa itu hanya dua golongan saja itu. Siapa, Pak, itu? Itu tadi faman kana minkum maridon, orang yang sakit ya, aw ala safarin, atau dia dalam keadaan bepergian safar begitu. Oh. Iya. Musafir Iya, gitu, musafir begitu. Hanya dua orang ini aja. Iya, maka kewajiban dia adalah faidatu min ayamin ukhor. Iya, itu kalau dia masih ada kesempatan atau dia masih ada kekuatan berpuasa di hari berikutnya begitu. Terus bagaimana untuk orang yang sudah sepuh, yang dia tidak memiliki waktu untuk berpuasa lagi atau dia sakit? Perempuan, Pak. Iya, perempuan. Iya. Waktu-waktunya yang istimewa itu kan, Pak. Iya. Waktu korting kan. Waktu istimewa itu. Saat Hitam bulan. males gitu ya. Bagi sampean kan begitu. Kalau- iya, hari-hari M kan begitu. Iya. Ada lanjutannya di situ. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, bagi orang-orang yang tidak mampu, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena apa? Karena berat. Iya, karena berat yaitu tadi karena dia mungkin hari-harinya itu dipenuhi dengan M, kemudian nifas, ya, setelah nifas M lagi, nifas lagi begitu. Iya, kemudian, nah betul, ibu menyusui itu pun juga diperbolehkan. Nah ini satu-satu lah kita bahas ya. Iya, satu-satu dulu. Nah, untuk yang tadi maridon tadi, awala safarin, dia ada kewajiban mengganti di hari yang lain, manakala dia masih memiliki kekuatan, manakala dia masih memiliki hari untuk mengganti
mengganti Mengganti puasa. puasa itu. Iya. Jadi sebenarnya boleh Mas Hamid, Mas Anas, suatu saat misalkan bepergian, Jaraknya apa safar. jaraknya, Pak? Nah, jaraknya ya sama lah. Loh, berarti Sama kalau- dengan saat rukhsah sholat begitu. Boleh. Kalau laki-laki M gitu. Nah, Berarti M-nya boleh, Pak, ya? maksudnya M-nya kata M-nya males itu ya. Iya. Iya. Tapi malesnya ada dasarnya enggak? Ya, harus ada itu tadi dua. Sakit atau bepergian. Berarti kalau gitu. malesnya karena setan itu Tapi orang nggak keduanya ini walaupun kita sakit, tapi kita masih mampu berpuasa, kita berpuasa juga boleh. Oh. Iya. Malah Kita baik. sakit, kita pengen nggak puasa ya nggak apa-apa, boleh aja. Malah Iya. bagus nggih, Pak. Iya, Mas Anas misalkan saat bepergian, wah ini sebenarnya saya sudah bisa menggunakan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi saya masih sehat kok. Nah, begitu. Masih Apalagi kuat. saya masih gemuk kok. Cadangannya banyak deh, Sekalian, Pak. iya sekalian untuk itu, sekalian untuk Diet lah, untuk guys. diet kan begitu. Ah saya mending puasa aja lah, lumayan bisa mengurangi 3 kilo misalkan, lumayan bisa mengurangi 2 kilo kan begitu. Iya, lebih baik saya berpuasa saja. Itu juga boleh. Iya, walaupun tidak masih kuat, tapi dia ingin membatalkan. Boleh juga. Iya. Tapi ada kewajiban itu faidatu min ayamin ukhor. Dia harus mencatat. Oh, dicatat. Dia harus mencatat berapa kali dia tidak berpuasa begitu. Iya. Tapi untuk yang lilladina yutiqunahu tadi, maka dia ada kewajiban untuk membayar fidyah. Fidyah itu ya makanan pokok, ya bisa beras, bisa gandum. Ya kadarnya 1 mud untuk 1 hari. 1 mud itu Ya, berapa? 1 mud itu takaran Arab ya. Kalau di sini ya 6 on lah. Oh. Tinggal dikalikan saja. Misalkan 1 hari ya cukup 6 on. Kalau misalkan 3 hari ya 6 on kali 3 begitu. Iya. Nah untuk yang menyusui tadi, emangnya punya teman yang sudah menyusui? Tante, Pak. Oh tante, saya kira temannya. Atau jenengan yang menyusui. Punya anak. Bagi orang yang menyusui, nah ini ada kategori yang kategori yang orang hamil ya. Ya, jadi ada perempuan itu memang banyak ya. Dia haid, kemudian nifas, kemudian hamil, kemudian menyusui. Nah ini semuanya rukhsah. Ya, baik dia kewajiban sholat bisa diambil dari karena ini, kemudian ada rukhsahnya, atau dia puasa, kemudian karena ini tadi, ya bisa dia diambil rukhsahnya juga. Kalau untuk dia hamil, nah dia ada kewajiban mengganti di hari yang lain. Kalau misalkan kehamilannya itu dikhawatirkan saat dia berpuasa itu nanti mengganggu kesehatannya. Iya, tapi kalau kesehatan ibunya itu dia ada kewajiban mengganti di hari yang lain tanpa membayar fidyah. Berarti kalau ini takut Dua-duanya, Kalau Pak. dua-duanya itu ya hanya mengganti di hari yang lain saja. Tapi kalau dia khawatir janinnya, Janinnya saja, ya ini baru- khawatir janinnya saja, maka dia mengganti yang lain di hari yang lain juga dia ada kewajiban mengganti dengan fidyah tadi. Iya, ini tetangga saya gitu, Pak. Ya. Kan soalnya masih muda gitu nikahnya. Masih muda nikah. Masih muda nih. Ya enggak muda ya umuran itu, tapi kan Iya. baru ngadu pertama kali. Iya, iya. Maksa puasa. Memaksa puasa. Ini akhirnya janinnya itu kayak Nggak kuat. nggak kuat gitu loh. Nggak akhirnya kuat. mokel gitu. Iya. Jadi kalau kayak gitu Nah, tadi harus dikuatkan di dalam hatinya. Ya, mokalnya itu karena kekhawatiran dia atas dirinya, kesehatan dia, atau kekhawatiran dia atau ya atas janin. kalau atas ya. janin berarti enggak. Kalau atas janin harus dua-duanya. Oh, Ya. Kalau dia kedua-duanya atas kesehatan dia khawatir, kemudian juga atas kesehatan janinnya juga dia khawatir, dua-duanya dia cukup mengganti di hari yang lain begitu. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka besarnya itu ada kewajiban mengganti yang lain itu manakala sang yang meninggalkan puasa tadi masih ada kesempatan untuk mengganti begitu. Dia masih muda, kemudian masih dimungkinkan di hari yang lain dia dalam keadaan sehat begitu. Ganti puasanya masih mampu. Mengganti puasa. Iya. Tapi bagi orang yang yutikunahu tadi, maka ada kewajibannya adalah membayar fidyah karena sudah tidak ada hari yang lain lagi untuk dia berpuasa karena
sudah sepuh yang mana dimungkinkan ya sepuh itu setelah sepuh kan ya meninggal dunia. Tidak mungkin kan namanya orang sepuh terus kemudian kembali muda lagi. Ya tidak mungkin. Atau saat dia tidak meninggalkan puasa itu dalam keadaan sakit sampai dia meninggal dunia. Nah ini. Makanya orang gila gitu gimana Pak? kalau orang gila sudah tidak ada ya dari syarat kewajiban berpuasa itu sudah tidak ada kewajiban. Iya. Syarat kewajiban itu kan ya dia harus kalau dalam Al-Quran itu beriman gitu. Tapi yang lainnya sama dengan syarat kewajiban sholat, dia harus punya akal, dia sehat, tentunya dia muslim juga, mukmin begitu. Lah kalau ini Pak, misal kita ada ini, ada bolong gitu. Ada bolong? Ya misal Pak ini. Enggak di 1 tahun itu enggak kita ini, enggak kita belum di sahur. Iya. Istilahnya sampai kita lupa gitu. Sampai lupa ya harus dikira-kirakan. Ya. Ya, kemudian diganti dengan puasa. Berarti harus tetap ganti pokoknya. Tetap ganti dengan puasa karena keadaan sampean masih sehat, masih ada kesempatan untuk melaksanakan qadha puasa tadi. Iya. Atau suatu saat sampean sudah tidak memiliki hari misalkan atau ingat mau mengganti ya. Karena kewajiban mengganti puasa itu jangan sampai ketemu dengan puasa lagi. Nah, maksud saya seperti itu. Iya, tidak boleh dengan tumpuan tadi. Manakala jenengan belum sempat mengganti puasa yang kemarin sehingga ketemu Ramadan lagi, maka hari jumlah hitungan yang puasa kemarin itu harus dibayar dengan fidyah. Fidyah. Ya. Selain panjenengan juga kewajiban mengulang puasa, mengkodok puasa. Kalau nilai fidyahnya sama nilai fidyah sama. Nilai fidyah sama. Misalkan di tahun yang kedua lagi tidak mampu lagi, mungkin karena apa lagi dengan halangan apa begitu, sampai belum mengganti puasa yang 2 tahun yang tadi. Iya, lupa, Pak. Iya, bayar fidyah lagi. Oh, double gitu. Double lagi, iya. Iya begitu. Jadi hukumannya, jadi fidyah itu atas, ya fidyah itu bisa dihukumi hukuman atau denda kepada orang yang memang dia seharusnya bisa melakukan puasa, tapi tidak melaksanakan puasa. Tapi bagi orang yang masih sehat, yang masih mampu melaksanakan puasa, dia ya tetap mengganti dengan puasa. Intinya tetap, puasanya juga tetap. Iya. Di situ kan juga disebutkan itu, sumu khairul lakum itu. Jadi ganti puasamu itu lebih baik, ya dibandingkan dengan mengganti dengan yang lain, begitu. Nah, makanya Mas Anas sama Mas Hamid ya, ini harus tahu ini. Manakala kita suatu saat kok berhalangan tidak puasa, itu saya harus bagaimana begitu. Atau suatu saat kita dalam keadaan bepergian atau keadaan sakit atau seperti apa. Nah, kita boleh enggak ini puasa? Dalam perjalanan misalkan, saya barusan juga ini jalan dari Bandung kemarin, wah kok yo mele, ini gimana? Ya suatu saat kalau memang kita, kalau saya sih biasanya ngelihat jam begitu. Lihat jam biasanya. Kalau udah sepertiga yang terakhir, wah tak kuatkan begitu. Iya. Walaupun dalam perjalanan saya tidur aja gitu. Nanti geblek sopir. Berapa jam lagi? Masih lama Pak, tidur lagi begitu. Walaupun seperti itu. Iya. Tapi biasanya kalau sebelum pertengahan misalkan masih setengah jam, nah kok kelihatannya nggak kuat begitu. Saya juga melihat sopir juga kan. Sopir kok kayaknya udah mau pingsan ini. Daripada berhenti di tengah jalan kan mending ya berhenti istirahat tapi saya ajak makan. Gitu. Ajak makan. Makanya sampean juga jangan terlalu itu ya ekstrim sebagaimana kaum ekstremis itu. Berarti enggak harus tutup semua warung ya enggak lah. Iya, kan ada beberapa orang yang mendapatkan rukhsah tadi. Iya, yang suatu saat itu menimpa diri kalian. Iya, saya setuju. Berarti kayak teman saya yang tadi loh, yang info masih kayak gitu. Nah, info masih. Nah, itu iya. Enggak apa-apa berarti Pak ya. Iya, harus ada tanda tanya dulu. Iya. Sampean apa masuk kategori klasifikasi orang yang bisa rukhsah itu gitu. Apakah sampean masuk ke dalam maridon? Ya. Apakah sampean masuk ke dalam musafir tadi? Kalau kedua-duanya
ya boleh begitu atau salah satunya begitu, tinggal pilih saja. Oke. Gimana Mas Hamid, Mas Anas? Bagus sekali. Iya. Tapi jangan ini dijadikan sebagai sesuatu yang wah iya. Tapi harus itu. Teman-teman Pak Pusa sendiri. Iya. Enak Pusa berubah. Iya. Kalau Mas Hamid baiknya ya itu dipakai lah ruksohnya begitu. Satu saat kalau makan ya makan gitu aja biar plus jadi kayak Mas Anas. Tapi kalau Mas Anas kan ada dengan iya. Kayak gitu ya, gitu ya, sudah pada paham ya? Iya. Ya sama-sama ya. Barokah nggih. Sama-sama. Jadi amal jariah jenengan. Sama-sama. Moga-moga puasanya diterima. Amin. Sampai hari 30 Iya, sampai 30. Iya, amin. Sama Iya. Idul Fitri ya. Iya, Idul Fitri hari raya. Iya. Iya. Yuk, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi